Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nah ini dia, bisnis plan. Jadi mata kuliah kita adalah bisnis plan atau rencana bisnis. Oke. Nah, sebenarnya apa ya? Apa sih rencana bisnis itu? Nah, di sini secara garis besar kita akan mengulik-ngulik tentang apa sih sebenarnya rencana bisnis itu. Nah, sebagai dasar, kita melihat perencanaan bisnis atau bisnis plan adalah rencana-rencana tentang apa yang akan dikerjakan suatu bisnis ke depan, oke, bukan ke belakang ya, harus move on, gitu, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Secara garis besar, isi suatu perencanaan bisnis itu dimulai dari ringkasan, kemudian statement misi, kemudian faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi, manajemen, dan analisis finansial seperti break even point dan lain-lainnya. Nanti ada namanya return of ROI, return of investment segala macamnya. Nah, rencana jadi kita tuh bakal membuat sebuah di sini selama 1 semester kita akan mengulik kayak gitu. Sebenarnya ada yang nanti alokasi sumber dayanya, kemudian faktor-faktor kunci dalam sebuah usaha, kemudian permasalahan-permasalahan, mengolah permasalahan-permasalahan dan melihat peluang-peluang yang ada. Nah, kemudian kita juga akan melihat isinya, kayak gitu. Isi dari suatu perencanaan bisnis, kayak gitu. Dimulai dari ringkasan bisnisnya, kemudian visi misinya, kayak gitu. Visi misi sebuah usahanya itu apa sih? Kemudian faktor-faktor kuncinya, kayak gitu. Kemudian ada analisis pasar, kemudian proses produksi, baik barang maupun jasa, kemudian manajemennya, kayak gitu. Bagaimana sih manajemennya, kemudian analisis finansialnya, BEP-nya kapan, ROI-nya berapa, kayak gitu. Nah, biasanya yang ditanya ketika di awal adalah mau bikin usaha harus punya rencana bisnis, kayak gitu. Itu ibu-ibu yang di rumah biasanya pada bikin usaha aja, nggak perlu pakai bikin rencana bisnis. Males banget ya bikin rencana bisnis, ribet ya gitu. Udah ada gitu faktor-faktornya banyak, yang harus ditulis banyak banget. Nah, sebenarnya penting nggak sih kayak gitu. Nah, kalau kalian mau jalan misalnya mau ke Jogja, kalian pasti punya rute kayak gitu. Atau kalau kalian belum tahu jalannya apa, pasti akan lihat peta. Petanya dari Google Maps atau yang lain kayak gitu. Nah, perencanaan bisnis sendiri itu ibaratnya sebuah peta kayak gitu dan kompas, jadi bisa nunjukin arah utara, selatan, baratnya untuk menjalankan bisnis kayak gitu. Jadi misalnya nih, mungkin yang bukan mungkin sih, kalau ketika kita bikin bisnis ya udah nggak ada rencana, ya udah kita kayak misalnya kita hidup nggak ada rencana, misalnya besok mau rencana mau kemana nih, kayak gitu kan nggak ada. Nah, kayak kuliah juga nih kita nggak punya rencana, ada yang namanya kan kita bikin KRS, kartu rencana studi. Nah itu kan sebuah peta dari perkuliahan. Sama juga dengan bisnis plan ini, perencanaan bisnis ini kayak gitu. Itu kayak peta dan kompas untuk menjalankan bisnisnya. Dengan sebuah perencanaan kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritasnya, dan cash flow-nya atau perputaran duit piye sih kayak gitu. Kita punya tujuan utama bisnis kita tuh apa sih? Kita pengen tajir mampus kayak Juragan 99 bisa gitu. Terus skala prioritasnya. Nah, ini bisnis kita mau jadiin utama atau tersier atau sekunder kayak gitu. Nah, terus cash flow-nya seperti apa sih? Perputaran duitku tuh seperti apa? Nanti aku dapat suntikan modal segini, nanti duitnya buat apa kayak gitu. Jadi perencanaan bisnis itu kompasnya, jadi petanya. Jadi kalian mau larinya kemana, sudah ada. Oh ini, misalnya melenceng sedikit nih, kita misalnya pengen pas perjalanan kita pengen berhenti jajan di pom bensin. Nah, tetap kan nanti akhirnya akan lewat kembali ke jalannya lagi.
Nah, ini ada penelitian yang mengungkapkan dari 100 orang pendiri perusahaan yang punya pertumbuhan tinggi, terungkap bahwa sedikit sekali yang melakukan perencanaan usaha pada tingkat awal. Oke, berarti perencanaan bisnis ini masih dianggap sebagai hal yang kurang penting, kayak gitu. Nah, tapi di sini karena kalian adalah calon kader-kader pengembang masyarakat Islam, kayak gitu. Nah, kalian apalagi konsentrasinya kewirausahaan Islam kan ya, harus bisa bikin perencanaan bisnis. Nanti kalau ngajarin masyarakat, ngajarin orang-orang tentang bikin perencanaan bisnis, ribet. Kalau ibu-ibu ngomongnya ribet bikin perencanaan bisnis. Nah, ini nih penelitiannya. Nah, 41% dari mereka tidak mempunyai rencana usaha, 20%, 6% hanya memiliki perencanaan seadanya, 5% hanya membuat proyeksi keuangan, dan 28% membuat perencanaan usaha secara jelas. Kayak gitu. Dibuatnya secara jelas, secara gamblang, kayak gitu. 28% lumayan loh, lebih dari seperempatnya. Jadi mereka bikin usaha yang jelas. Kapan mau targetnya, manajemennya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini dia. Kadang-kadang banyak orang yang berpikir bahwa perencanaan bisnis itu buat bisnis baru aja, kayak gitu. Atau sebuah sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke pihak perbankan, atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam bisnis. Nah, sebenarnya apakah selalu seperti itu? Tentu tidak dong, kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak selalu seperti itu. Sebenarnya nggak selalu seperti itu. Sebenarnya tidak sesederhana hal di atas, kayak gitu. Perencanaan bisnis juga penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Oke. Jadi nggak cuman buat kalian aja, buat bisnis yang udah berjalan. Misalnya kalian udah punya nih bisnis jualan daster gitu. Udah existing, atau enggak jualan makanan nih, jualan rambut nenek, atau jualan teh boba kayak gitu. Penting nggak sih bikin perencanaan gitu? Ya penting gitu. Tapi jangan berpikir kalau perencanaan itu cuma buat bisnis baru kayak gitu. Dan bisnis plan ini nggak sesederhana ya gitu. Nggak cuma buat pinjem ke perbankan atau datengin investor. Oke. Perencanaan bisnis itu penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Oke, bisnis butuh perencanaan ya gitu, untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan dengan skala prioritas. Ya gitu. Dikasih contohnya adalah begini. Kalian tentu tahu dong salah satu pemain retail atau saya sebutnya minimarket kayak gitu. Nah, mereka pasti bikin rencana bisnis. Kenapa? Mereka pengen ekspansi tahun ini misalnya tahun ini retail di Kota Salatiga, gerai mereka di Salatiga ada 20. Nah, tahun depan pengennya berapa? Pengennya 200 kayak gitu. Jadi setiap kampung ada retail mereka, nggak perlu sebut merek ya, kayak gitu. Nah, itu harus dilakuin kayak gitu. Nggak cuma buat investor kok kayak gitu. Kalian harus juga bikin. Nah, perencanaan bisnis atau perencanaan usaha sendiri adalah suatu hasil pemikiran. Jadi kalian harus mikirin dulu kayak gitu. Dipikirin kayak gitu. Di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Kayak yang tadi bolak-balik dibahas, goals atau tujuan kayak gitu. Nah, perencanaan ini untuk mencapai tujuan kayak gitu. Kalau sama kayak kalian bikin KRS, kartu rencana studinya kalian, goalnya kalian kan mau lulus toh. Nah, kayak gitu. Bisnis juga kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian-bagian yang harus ada dalam perencanaan usaha. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ini cuman secara garis besar tentang perencanaan usahanya.
Jadi bagian awalnya aja. Nanti kita akan bahas lebih detail. Sebenarnya ringkasan itu seperti apa sih? Kayak gitu. Statement misinya seperti apa? Nah, ini yang harus ada diingat-ingat: ringkasan, statement misi, faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi, manajemen, dan analisis finansial. Kayak gitu. Kayak BEP-nya kapan, proyeknya kapan, kayak gitu. Nah, namanya hidup, namanya sesuatu itu harus punya prinsip. Harus berpegang teguh pada prinsip. Asik. Nah, prinsip rencana bisnis yang pertama adalah harus dapat diterima oleh semua pihak. Jadi nggak cuma kalian sebagai investor atau sebagai pemilik aja, tapi juga oleh orang lain kayak gitu. Kayak karyawan. Gitu. Oke, karyawan udah harus tahu nih rencana bisnis perusahaan kalian mau kemana kayak gitu. Fleksibel dan realistis kayak gitu. Jadi bukan berarti kayak yang tadi dibilang peta itu harus sesuai jalurnya, ya enggak juga kayak gitu. Ya, realistis ya gitu, fleksibel. Misalnya nih jalan, misalnya kita ke Jogja dari apa namanya, dari Ambarawa, dari kampus 3. Nah, misalnya dari kampus 3 mau ke Jogja lewat Kopeng kayak gitu. Ternyata di tengah-tengah jalan, yang jalan menuju Magelang, yang setelah simpangan Gerabak itu ternyata ada jembatan putus, otomatis nggak bisa dilewatin dong kayak gitu. Nah, akhirnya lewat Gerabak dulu kayak gitu. Nah, ini harus fleksibel kayak gitu. Kita tujuannya tetap ke Jogja kok, tapi harus fleksibel juga. Terus kita juga harus realistis kayak gitu. Kalau kita terabas jalur itu, kita otomatis nggak bisa lewat kayak gitu. Sama dalam bisnis ya gitu. Kita juga harus realistis ngadepin misalnya pandemi kayak gitu. Kita nggak boleh tiba-tiba tetap, maksudnya nggak boleh tetap kekeh, oke, produkku harus dijual di sini kayak gitu. Aku harus bisa jualan produk ini kayak gitu. Sementara pas pandemi kayak gini nggak butuh barang tersebut kayak gitu. Nah, kemudian harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Jadi nggak cuma aspek produksinya aja, pemasarannya juga harus ditulis kayak gitu. Sama kayak prinsipnya prinsip kalau kalian KRS-an kayak gitu. Nggak cuma kalau mata kuliah yang kalian senang aja, nggak cuma mata kuliah yang dosen kalian senang aja kayak gitu, tapi seluruh, jadi semua dosen dapat pernah ngajar kalian. Ya nggak semuanya sih, maksudnya yang sesuai relate sama mata kuliah kalian kayak gitu. Nah, prinsipnya harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Gimana caranya biar efektif sama efisien? Nah, kayak tadi ketika perjalanan dari mau ke Jogja, dari Magelang mau ke Gerabak, dari Salatiga mau ke Jogja. Kita kenapa lewat ke Gerabak kayak gitu? Kalau kita putar balik lagi sebenarnya bisa aja kayak gitu. Nanti lewat Bawen. Tapi kan harus efektif sama efisien kayak gitu. Nah, ini ada manfaatnya kayak gitu. Ada pembimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Ya iya, kalau nggak punya rencana bisnis, kita hidupnya nggak bakal aman kayak gitu. Kelangsungan usahanya gimana kayak gitu. Kemudian sebagai petunjuk mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha kayak gitu. Kemudian sebagai pedoman petunjuk kayak gitu bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya kayak gitu, sebagai pimpinan. Nah, kalau misalnya kalian jadi pimpinan usaha nih, punya karyawan 200 ya gitu. Kalau nggak ada bisnis plan, tentu kita nggak akan tahu nih arahnya bisnis tuh mau seperti apa. Atau tiba-tiba kalian diwarisin usaha yang orang tua kalian. Nah, badalah. Ya, nauzubillah ya. Maksudnya misalnya tiba-tiba ada perusahaan orang tua yang nggak ada kayak gitu. Terus sementara usahanya nggak ada bisnis plan-nya kayak gitu. Ini harusnya kemana nih? Petanya harusnya seperti apa? Nah, mengetahui faktor-faktor apa yang akan terjadi dalam usaha. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada pandemi kayak gitu, kita harus pivotnya seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian ada sebagai alat komunikasi dalam usaha. Jadi kita komunikasiin ke bagian marketing, bagian produksi, bagian finansial kayak gitu. Nah, sebagai alat memperkecil resiko usaha. Jadi kayak bisnis plan ini tuh ngurangin resiko kayak gitu. Resikonya seperti apa?
Kemudian memperbesar peluang untuk mencapai cuan alias laba ya gitu. Kita jadi tahu nih bisnis plan. Jadi kita bisa ngitung ROI-nya HPP dari produk atau jasa kita tuh berapa sih kayak gitu. Nanti biaya marketingnya berapa kayak gitu. Kita kan ada di dalam bisnis plan ini. Kemudian memudahkan perolehan bantuan kredit dari modal dari bank. Ya kayak tadi yang sebelumnya. Kalau dibilang proposal bisnis plan itu cuma buat bikin rencana bisnis biar bisa di ACC kreditnya sama bank, enggak juga kayak gitu. Kan ini udah lihat manfaatnya lebih yang buat dapat bantuan atau pinjaman kan cuma satu doang. Nah, yang lainnya kan lebih fokus ke internal sama bagaimana memperkuat eksternal kayak gitu. Sebagai pedoman dalam pengawasan gitu. Nah, ini materi saya tuh nggak banyak kayak gitu untuk hari ini. Nah, silakan perkenalan gitu. Kita kenalan dulu. Nama, NIM, asalnya dari mana, kemudian tulis ide bisnis yang kalian punya kayak gitu. Nah, berhubung mata kuliah ini masih ada hubungannya sama mata kuliah kewirausahaan, silahkan kalian kalau yang sudah punya ide bisnis di mata kuliah kewirausahaan, silahkan dituliskan di sini, dituliskan di dalam link yang kemarin yang nanti akan saya share. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.